Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Kamis 16 Oktober tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 47 sampai 53 yang demikian. Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 53. Demikianlah firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Dengan tema taat kepada kehendak Allah. Penangkapan seseorang bisa menimbulkan berbagai macam reaksi. Bagaimana dengan penangkapan Yesus? Reaksi apa saja yang muncul? Selagi Yesus berbicara, serombongan orang datang dan ada Yudas di antara mereka. Kemudian Yudas mendekati Yesus dan menciumnya di ayat 47. Yesus tahu ciuman itu tanda menyerahkan Anak Manusia di ayat 48. Rasul-rasul lainnya bereaksi, menyerang dan memotong telinga hamba imam besar ayat 50. Namun Yesus menyentuh telinga itu dan menyembuhkannya di ayat 51. Yesus mempertanyakan kedatangan orang-orang dengan pedang dan pentung itu di ayat 52. Padahal dia mengajar di bait Allah setiap hari. Lalu Yesus pun berkata, "Inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu," di ayat 53b. Penangkapan Yesus dimulai dari tanda ciuman Yudas. Ciuman adalah tanda hormat murid kepada gurunya. Yudas memakainya sebagai penanda bagi orang yang mau ditangkap. Bukannya hormat tetapi khianat. Yudas telah memilih untuk berkhianat. Pengkhianatan Yudas menggenapi nubuat Sang Mesias. Nubuat selanjutnya yang digenapi adalah Yesus diperlakukan seperti pemberontak. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Mereka bisa menangkap Yesus pada hari-hari itu, tetapi baru saat itulah mereka melakukannya. Jelas ada upaya kriminalisasi yang sedang terjadi. Namun Allah mengizinkan semua itu terjadi sebagai penggenapan nubuat. Yesus mengikuti semua yang terjadi sebagai ketaatan kepada kehendak Allah. Kedua peristiwa tersebut dalam hal ini adalah pengkhianatan dan pengkriminalisasian seorang rabi. Ini peringatan bagi kita bahwa dalam ketaatan kepada Allah ada tantangan mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya. Dalam ketaatan kepada Allah, seorang percaya bisa dikhianati oleh siapa saja. Seseorang melayani Allah dalam memberitakan firman dan Injil bisa saja diskriminalisasi dengan tuduhan melakukan pelanggaran atau kejahatan. Meskipun ada pengkhianatan atau kriminalisasi, tetaplah taat kepada Allah. Mari bersama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Mampukan kami Tuhan apapun yang terjadi, walaupun kami merasakan pengkhianatan maupun hal-hal yang tidak mengenakkan dan perlakuan tidak adil, mampukan kami untuk tetap taat kepadamu. Mampukan kami untuk memahami kehendak-Mu dan terus memegang teguh setiap perintah yang Kau berikan buat kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Kau nyatakan kasih-Mu bagi orang lain melalui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.